Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara. Jumpa lagi dalam doa pagi online hari Selasa 22 April tahun 2025. Sebelum kita beraktivitas, mari kita duduk diam, mau membaca firman Tuhan dan mau merenungkannya, dan oleh Roh Kudus kiranya kita mendapatkan tuntunan dan bimbingan untuk hidup kita hari ini. Mari kita berdoa. Syukur padamu Allah Bapa dalam Kristus yang telah memberikan hari yang baru untuk kami isi dan kami jalani. Kami memohon bimbingan dan tuntunan-Mu. Oleh karena itu sebentar kami mau membaca firman-Mu dan mau merenungkannya, dan oleh Roh Kudus kami berikan hikmat dan pengertian. Ya Tuhan, berfirmanlah, kami siap mendengarnya. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, bacaan kita pagi ini diambil dari kitab Mazmur 118 ayat 1, ayat 2, dilanjutkan dengan ayat 14 sampai 24. Mazmur 118 ayat 1 dan 2 dilanjutkan ayat 14 sampai 24. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Sesungguhnya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah Israel berkata, sesungguhnya untuk selama-lamanya kasih setianya. Tuhan itu kekuatan dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Sorak-sorai dan kemenangan terdengar di kemah orang benar. Tangan kanan Tuhan bertindak dengan perkasa. Tangan kanan Tuhan terangkat tinggi. Tangan kanan Tuhan bertindak dengan perkasa. Aku tidak akan mati, tetapi tetap hidup untuk menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Tuhan telah menghajar aku dengan keras, tetapi Ia tidak menyerahkan aku kepada maut. Bukakanlah aku pintu gerbang kebenaran, aku hendak masuk ke dalamnya dan bersyukur kepada Tuhan. Inilah pintu gerbang Tuhan, orang benar akan masuk ke dalamnya. Aku bersyukur kepadamu sebab Engkau telah menjawab aku dan telah menjadi keselamatanku. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi oleh karena Tuhan, suatu keajaiban di mata kita. Inilah hari yang dijadikan Tuhan, marilah kita bersorak-sorai dan bersukacita di dalamnya. Tema kita adalah didikan Tuhan. Saudara, ketika kita membaca Mazmur 118 ini, kita akan merenungkan tentang kebenaran. Pemazmur mengatakan bahwa kasih setia Tuhan tidak berkesudahan. Kasih setia Tuhan itu juga di dalamnya ada proses didikan Allah. Proses didikan Allah itu tidak mudah, sehingga kita anak-anaknya diajar oleh berbagai hal, dan dari sanalah kita belajar untuk membuka hati, memahami bagaimana cara Allah menggunakan setiap situasi. Dalam situasi sulit pun Dia membentuk kita menjadi pribadi yang kokoh dalam rencananya. Saudara-saudara, didikan Allah adalah seperti seorang ayah yang mendidik anaknya kadang-kadang dengan keras, tetapi ia tidak bermaksud untuk membinasakannya. Dia, saudara-saudara, seperti orang tua yang bijak dan baik, mendidik anak-anaknya agar hidupnya benar, tidak tersesat. Saudara-saudara, didikan Allah itu punya tujuan, bahwa Allah bekerja untuk kebaikan kita. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, pemazmur bersaksi
bahwa benar Tuhan itu menjadi kekuatannya. Seringkali kekuatan Allah itu menempa kita lewat berbagai kesulitan. Iman kita ditempa, hidup kita ditunjukkan jalan yang benar. Di dalam Alkitab banyak contoh bagaimana orang-orang yang dididik Tuhan menjadi alat di tangannya secara luar biasa. Kita ingat kisah tentang Yusuf. Dia mengalami berbagai hal yang sulit, tetapi dia dipakai Allah untuk menyelamatkan umatnya. Saudara-saudara, kita diingatkan bahwa Tuhan memang kadang menghajar kita dengan keras. Tetapi Tuhan tidak menyerahkan kita kepada maut. Pemazmur sepertinya mengenang peristiwa tentang bangsa Israel. Bangsa yang seringkali melawan Allah, seringkali meninggalkan Allah, dan mereka merasakan bagaimana mereka dihajar oleh Tuhan. Tetapi Tuhan tidak pernah bermaksud membunuh bangsa ini, melainkan supaya bangsa ini belajar semakin taat, belajar semakin patuh kepada Tuhan. Sehingga Tuhan ketika menghajar mereka, memang pada waktu itu mereka tidak melihat maksud Tuhan Allah itu. Tapi dengan berjalannya waktu, keturunan mereka akan melihat bahwa Allah melakukan semuanya didasarkan oleh kasih setianya tak berkesudahan. Saudara-saudara, begitulah juga dengan kehidupan kita. Kadang-kadang kita merasa sakit oleh karena Allah mendidik kita. Kita merasa menderita. Tapi seperti ayah yang baik dan bijak, dia tidak pernah mau membinasakan kita, tapi kita supaya hidup benar dan patuh kepadanya, sehingga kehidupan kita ke depan lebih baik lagi. Saudara-saudara, kita juga mengalami semua itu, didikan Allah yang keras. Karena itu marilah kita belajar mempercayai bahwa semuanya itu dilakukan Allah untuk kebaikan kita. Didikannya diberikan supaya kita diselamatkan. Saudara-saudara, karena itu marilah kita belajar percaya. Seberat dan sepedih apapun, tindakan Allah itu didasarkan oleh kasih sayangnya dan mau membawa kita ke dalam kebenaran. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang kekal di dalam Kristus, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan bahwa kasih-Mu tak pernah berubah. Engkaulah Allah yang setia, yang menginginkan kami hidup dalam kebenaran dan hidup boleh menjadi saksi-Mu. Ajarlah kami menerima didikan-Mu dengan rendah hati, percaya kepadamu bahwa setiap langkah yang Engkau izinkan adalah untuk kebaikan kami. Ketika kami lemah, tetaplah bersama kami untuk kami merasakan kehadiran-Mu yang menguatkan. Ketika kami ditolak, ingatkanlah bahwa Engkau sedang menyiapkan masa depan yang lebih baik. Ya Tuhan, pakailah hidup kami sebagai alat-Mu yang setia. Jadikan kami ya Tuhan anak-anak-Mu yang patuh, yang taat mendengar suara-Mu dan melakukan kehendak-Mu. Kami menyerahkan perjalanan hidup kami sebagai pribadi, keluarga, dan gereja. Untuk Tuhan tuntun, ajar supaya kami tetap menjadi anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa, memohon, dan bersyukur. Amin. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pergumulan khusus dan ingin didoakan, bisa menghubungi rekan-rekan pendeta di nomor berikut. Tuhan Yesus memberkati.